Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baiti ajma'in wa ali musannifil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhi mustatim wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakatil kitab wa adil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maghribu. Jadi sholat-sholat yang diwajibkan oleh agama kita Islam kemarin ada 5. Yang pertama kemarin diterangkan sholat duhur. Yang nomor 2 adalah sholat asar. Yang ketiga wal maghribu dan juga sholat maghrib. Sholat duha. Artinya sholat maghrib. Wasumia dan dinamakan bidalika. Dengan demikian maghrib li fi'liha. Karena mengerjakannya sholat maghrib waktal ghurubi di dalam waktu terbenamnya matahari, ya. Jadi karena mengerjakannya di waktu terbenamnya matahari, maka disebut orang Arab tuh nyebutnya namanya sholat maghrib, gitu loh ya. Nah, sudah bolak-balik saya terangkan bahwasanya begitu Nabi Isra wal Mi'raj, begitu Mi'raj turun itu sholat 5 waktu subuh, zuhur. Belum ada namanya duhur, asar, maghrib, isya belum ada. Wes pokoknya sholat 2 rakaat, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat. Diterangkan begitu kemarin dalam kitab Sulam Taufik, ya kan. Baru beberapa waktu kemudian di Nusa diganti yang duhur, asar, sama isya ditambahi 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Terus maghrib ditambahi 1 rakaat, subuh tetap untuk mengenang bahwasanya awalnya dilakukan Nabi itu 2 rakaat. Nah, itu demikian. Tapi belum ada namanya. Ibaratnya Nabi bawa tuh dari sana belum ada namanya gitu loh. Yang namai orang yang mengerjakannya kan daerah situ dulu daerah Arab. Maka ketika dikerjakannya ketika terbenamnya matahari, maka disebut namanya sholat maghrib. Nah, karena dikerjakannya ketika terbenamnya matahari. Wa waktuha dan adapun waktunya sholat maghrib itu waqidun 1. Wa adapun waktu yang 1 itu ghurubu syamsi terbenamnya matahari. Ai bijami'i korsihi artinya dengan seluruh itu bulatannya matahari itu. Walaya duru dan tidak bahaya apa bako usu'ai masih adanya celorot apa bahasanya sinar. Nah, ba'dahu setelah terbenamnya matahari. Terkadang kalau matahari sudah terbenam, kalau ada awan di atasnya itu kan masih kesorot matahari itu. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi waktunya 1 tadi setelah terbenamnya matahari. Wa bimikdarima dan dikira-kiranya waktu yu'addinu yang beradan siapa asasu seseorang. Wa yatawaddau dan wudu siapa sahsun atau seseorang. Au yatayamamu atau tayamum siapa seseorang. Wa yasturul aurati dan juga wa yasturu dan menutup siapa sahsun atau seseorang al aurata kepada aurat. Wa yuqimu dan mendirikan siapa sahsun atau seseorang as-sholata kepada sholat. Wa yusolli dan sholat siapa sahsun atau seseorang tadi khamsa rakaatin kepada 5 rakaat. Jadi waktunya sholat maghrib di salah satu hadis itu cuman 1, yaitu kira-kira orang adzan, kira-kira orang wudhu atau tayamum, kira-kira orang waktunya orang nutup aurat, kira-kira waktunya orang tuh sholat 5 rakaat. Nah, itu waktunya sholat maghrib, sesingkat itu. Makanya kalau kok Pak Janis ngopi-ngopi agak jauh ke Yaman atau ke beberapa daerah di Yerusalem, ya kan, itu ada orang asal sudah begitu kira-kira yaitu tadi kira-kira orang adzan itu berapa menit? 5 menit. Nah, orang wudhu berapa menit? 2 menit, 7 menit. Pakai pakaian berapa menit, Pak? 5 menit, 12 menit. Orang sholat 5 rakaat berapa menit? 3 menit, Pak.
5 menit. 5 menit ya. Berarti 17 menit. Ya kalau kita kan, kalau Pak Jani sama dengan saya, sholatnya cepat kan, ya itu kan. Jadi ngomong kok nah itu ya. Jadi anggaplah 17 menit. Makanya ada beberapa para manhaj atau madhab itu setelah kira-kira waktu itu dia langsung sholat isya. Kita jangan heran karena mengikuti daripada hadis ini ya itu. Wa qauluhu bi miqdari ila akhiri, dan dawuhnya Kiai Musonef kata-kata wa bi miqdari ila akhiri itu sakitun gugur atau tidak ditulis fi mimba dinus fil matani di sebagian redaksi kitab yang lain. Fa ining qado maka jika akan menghukumi siapa seseorang al-miqdar kepada kira-kiranya al-madhkura yang sudah diterangkan kharaja, maka keluar apa waktunya sholat maghrib hada, dan adapun inilah fatwa itu wa ya hada, itu wa adapun hada itu al-qaulu fatwa, itu qaulu fatwa al-jadidu yang baru. Jadi fatwanya Imam Asy-Syafi'i yang qaul jadid itu berarti fatwanya Imam Asy-Syafi'i ketika beliau sudah pindah ke Mesir. Nah itu malah waktunya sedekat itu. Makanya kalau di Mesir ada beberapa tempat yang para ulama itu mengerjakan waktu maghrib itu cuman sedikit itu, terus langsung sholat isya mengikuti daripada fatwa ini. Jadi jangan mudah menyalahkan. Kalau di sini wah sibuk, enak bid'ah, kafir barang kadang, masya Allah. Wal qadimu, dan adapun fatwa Imam Asy-Syafi'i atau qaul qadim warajaha, dan mengunggulkan kepada fatwa di qaul qadim siapa An-Nawawi, Imam Nawawi. Ana waktuha, sesungguhnya waktunya sholat maghrib itu yang tadu memanjang ila maghribas syafafi, hingga sampai hilangnya mega al-ahmari yang merah. Jadi kalau menurut qaul yang qadim fatwanya Imam Asy-Syafi'i ketika beliau masih di Irak, nah itu apa namanya, waktunya maghrib itu memanjang hingga sampai mega merah di ufuk barat itu hilang. Itu yang agak seperti kita lah istilahnya kan, itu seperti waktu-waktu wib yang diterangkan di kita. Wal isya, dan adapun yang nomor 4 sholat yang diwajibkan itu sholat isya bi kasril aini, dengan dibaca kasroh huruf ainnya, mamdu, dan dengan dibaca panjang sinnya isya'i. Kalau Pak Janis kata-kata isya'i macam ini namanya mat apa Pak? Ada yang tahu lah, Subhan tahu mat apa namanya? Isya'i. Syanya itu nah, syanya kok bisa panjang tuh loh. Itu mat apa namanya? Kalau di tajwidnya. Tidak ingat. Nah, ya terserah lah, pokoknya panjang lah. Nah, Pak Muklis kan ngajar anak-anak tuh, ingat dah itu mat apa namanya? Mat jaiz. Nah, mat jaiz itu kalau lafadznya berbeda Pak, ya. Kalau satu kata itu namanya mat wajib. Nah, ya. Mat wajib muttasil, ya. Kalau yang beda kata namanya mat jaiz mungfasil, terpisah. Fasola itu pisah, muttasil itu gandeng, ya itu. Kok rumusnya begitu. Nanti wong kita guru Iqra nanti enggak tahu ini namanya apa Pak, entah pokoknya panjang gitu, jangan gitu. Kalau bisa ya tahu namanya gitu maksudnya ya. Agak keren dikit lah supaya tidak malu dengan muridnya. Kalau malu rahimahullah. Wa nafa'ani bil mufidarani amin ya rabbal alamin. Idaja, contoh idaja. Nah, ini kan seseran wae Pak Janis ya. Untuk seseran itu. Bonus seseran. Contoh idaja. Nah, itu kan itu. Lah kalau yang berpisah itu contoh kan itu apa namanya? Kalau berpisah yang bukan satu kata itu nah.
yang munfasil. Nah, pokoknya huruf alif atau hamzahnya itu beda kata. Nah, itu begitu. Bikasril ini mamdudan ismul awali. Li awali dzulami yaitu isa itu sudah itu nanti untuk apa kita baca-baca lagi. Artinya apa? Pak Lupi, Pak Mukhlis, Pak Janis. Berarti yang harus kita buka itu sebenarnya banyak gitu loh ya. Nah, itu yang sepele-sepele seperti itu nah, terkadang itu kita mungkin pernah melewati tapi lupa. Nah, itu. Padahal terkadang ya itu dibutuhkan. Nah, coba kalau tiba-tiba Pak Janis ya kan. Ada orang Pak Janis pas baca Quran. Ada orang yang iseng ibaratnya kan. Tahu dewek lah Pak Janis di tempat Pak Janis kan. Wah, apa yang baca kok macam ini? Kok baca ini mat apa namanya? Nah, kan repot Pak Janis kalau tidak tahu kan. Nah, kalau dia mau seperti itu enak Kang. Mau ibaratnya di apa namanya? Diajar runding dulu. Nah, nanti saya tengok dulu lah itu enak. Wah, enggak sih katanya lah macam. Ya, itu. Nah, jadi berarti banyak sesuatu hal yang perlu kita tahu sebenarnya gitu. Wasumiyah dan dinamakan apa sholatu sholat bidalika dengan nama isya lifi'liha karena mengerjakannya sholat isya fihi di awal daripada gelap. Jadi di Arab itu asal mulai gelap itu orang Arab namakan namanya isya gitu loh. Nah, kalau kita ya malam bengi, malam dalu, nah, itu kalau di sana namanya isya. Jadi mulai gelap kalau di sana. Kalau tidak percaya sudah ke sana itu Pak Bang Sairi itu. Belum ya Bang ya? Wah, aku kira sudah. Ini Bang Mukhlis sudah ya? Belum. Jangan sampai keduluan saya Bang, malu. Pokoknya Pak Lupi, Bang Mukhlis, Bang Sairi itu sampai keduluan saya harus malu. Kalau tidak malu, wah kebangetan gitu. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Wa awal waqtiha. Dan adapun awal daripada waktu sholat isya beguro Bang, tapi untuk penyemangat gitu. Wa awal waqtiha dan adapun awal daripada waktunya sholat isya itu idza goba, ketika sudah hilang apa asyafaku mega al ahmaru yang merah. Wa amal baladu, jadi mulai waktu isya itu ketika mega merah di ufuk barat mulai hilang. Wa amal baladu dan adapun negara alladzi yaitu al balad layagiba, yang di situ tidak hilang fihi di dalam negara tersebut apa asyafaku mega. Fa waktul isya'i maka adapun waktul isya'nya fi haqqi ahlihi di dalam haknya ahli negara yang mega merahnya tidak hilang itu ayam dia jika menghukumi siapa ahlu balad ba'dal gurubi setelah terbenamnya matahari apa zamanun waktu atau masa yagibu yang hilang fihi di waktu atau masa tersebut apa safaku akrobul baladi meganya paling dekat-dekatnya negara ilaihim kepada ahlul balad. Jadi umpama ada suatu negara yang mega merahnya itu tidak hilang, ada terus atau tidak ada mega merahnya sama sekali, maka dihitung di negara terdekat yang kira-kira mega merahnya hilang. Kalau zaman sekarang pakai jam, kalau zaman dulu Pak Lupi itu pakai bacaan ayat Quran, sekian ayat. Contoh apa itu namanya imsak itu kan puasa. Nah itu dikira-kira 50 ayat tuh kira-kira ya 10 menit itu kalau yang baca orang umum gitu. Kalau yang baca Mas Gendon ya mungkin ya 2 jam tak apa 50 ayat enggak tahu maksudnya yang umum Mas Gendon ya. Kakek terus wah saya baca tuh 5 jam ya bah ya bukan ukurannya maksudnya yang umum gitu kan. Panjang Pak waktu dan itu bagi sholat isya waktani adapun mempunyai 2 waktu. Nah, sudah Mas Gendon ya bahas nanti lagi ya pokoknya begitulah ya. Walah dan itu bagi sholat isya waktani adapun mempunyai 2 waktu. Akaduma adapun salah satu dari 2 waktu itu waktu ikhtiyari waktu ikhtiyar. Isya punya 2 waktu. Yang pertama waktu ikhtiyar wa asyarat dan berisyarat lahu kepada waktu ikhtiyar siapa musonif dia musonif biqauli dengan dawanya ki musonif wa akhiru dan akhirnya waktu ikhtiyar itu yang
Wa akhiru dan akhirnya sholat isya itu yang tadu memanjang fil ikhtiari di dalam waktu ikhtiar ila salasai laili kepada sepertiga malam. Jadi mulai mega merah hilang hingga sampai sepertiga malam namanya waktu isya yang ikhtiar. Masih bebas, artinya ikhtiar itu bebas memilih. Wasani dan adapun yang kedua itu jawazun, waktu jawaz namanya. Wa asara dan berisyarat lahu kepada waktu jawaz bikoli dengan dawuhnya Kim Musonef. Wa fil jawazi dan itu di dalam waktu jawaz ila tulu'il fajri hingga sampai munculnya fajar asani yang kedua. Ay as-sodiki artinya fajar yang sodik, fajar yang benar. Jadi dari mulai sepertiga sampai waktu subuh itu namanya waktu jawaz, waktu masih boleh. Wawa adapun yang disebut fajar sodik itu al-muntasiru, yang berpencar apa dau'uhu atau pecah apa dau'uhu cahayanya daripada fajar tersebut muqtaridun, yang melintang bil ufuki ke arah-arah langit. Wa amal fajrul kadibi dan adapun fajar kadib atau fajar yang bohong, fayatlu'u maka akan muncul qabla dzalika sebelum fajar yang diterangkan tadi. La muqtaridun tidak melintang bal mustatilan balik memanjang. Jadi dia tidak melintang tapi memanjang. Dahiban yang nanti akan hilang fisama'i di dalam langit. Sumaya zulu maka lalu hilang apa keadaan demikian itu. Wa ta'aqabahu dan mengikuti kepada keadaan seperti itu apa dzulmatun gelap. Wala yata'allaqu dan tidak berhubungan bihi dengan fajar kadib apa al-hukmu hukum, maksudnya waktunya sholat isya itu tidak ada hubungannya dengan fajar kadib gitu loh maksudnya. Wadakaro dan menerangkan siapa Syekh Abu Hamid Al-Ghazali analil isya'i, sesungguhnya itu bagi sholat isya waktun adapun mempunyai waktu karohatin adapun mempunyai waktu makruh. Wawa adapun waktu karohah itu ma waktu bainal fajr ini di antara dua fajar, antara fajar kadib dan fajar sodik. Wa subuhu yang terakhir sholat yang diwajibkan adalah sholat subuh yang paling ngabut Pak Lupi ya. Entah dong ngakoni mbora sebagai paling ngabut. Sholat lainnya Nabi itu tidak pernah kelewat. Subuh itu Nabi sendiri itu pernah kelewat. Nah, itu kok kita yang umatnya ndak ngakoni. Hebatnya ya Pak Lupi ya. Atau siapa Nabi tidak pernah kodok, subuh pernah kodok. Sudah pernah saya ceritakan kesiangan sama sahabat Bilal, sama tototan salah-salahan, sehingga disitulah ditemukan bahwasanya walaupun sholat kodok tetapi tetap disunahkan adzan dan iqomah. Tapi di sini jangan dikerjakan Pak Janis ya. Pak Janis sholat subuh kesiangan jam 8 adzan pula Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngapa Pak Janis sholat subuh kodok? Wah itu tidak usah ya. Wah itu baru kumat kata masyarakat. Balal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil artinya apa? Artinya begini. Artinya siapapun itu walaupun kesiangan subuhlah walaupun kesiangan subuhlah sholatlah maksudnya ya, walaupun kesiangan. Nggak usah pakai adzan iqomat, nggak apa-apa Pak Janis ya. Seru komat wae pelan-pelan ya, kira-kira dengar dewek. Nah itu ya, Nabi wae nyatanya ya pernah. Nabi itu bukan kok lupa atau tertidur, tapi memang dikasih seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi dawuh menyampaikan, saya tidak pernah lupa tapi saya dilupakan oleh Allah supaya menjadi keringanan untuk umatku, supaya menjadi sunahku. Lah contoh seperti ini ya, coba kalau tidak ada hadis seperti ini, padahal kita kesiangan banyak. Wah rata-rata kalau umat zaman akhir kata Pak Janis tadi kesiangan. Untung Nabi itu kok ada ya kan. Cuman bedanya Nabi seumur hidup sekali. Kalau kita Pak Lupi berkali-kali. Cuman bedanya itu baik. Cuman kalinya sama ya. Kali sama kali. Cuman itu baik.
Tidak apa-apa, yang penting sama kalinya Pak itu. Jadi sholat subuh. Sholat subuh artinya sholat subuh. Wawa adapun disebut sholat subuh, adapun yang disebut sholat subuh lugotan di dalam tata bahasanya itu awalun nahari, awal siang. Jadi awal siang orang Arab nyebutnya itu subuh, mulai terang. Nah, itu. Jadi kalau besok kalian sudah sampai ke Mekah Madinah sana, sholat subuh itu sudah terang, sudah nampaklah pokoknya. Wasumiyah dan dinamakan apa sholat bidalika, dengan demikian nama subuh lifi'liha karena mengerjakannya sholat subuh fi awalihi di awal nahar atau awal siang. Walaha dan itu bagi sholat subuh itu walaha dan itu bagi sholat subuh kal asri seperti sholat asar satu awqatin adapun mempunyai 5 waktu. Akadu adapun yang pertama itu waktu fadilati, fadilah waktu yang utama. Bahwa adapun waktu utama itu awalul waktu, awal waktu. Wasani dan adapun yang kedua itu waktu ikhtiar atau waktu bebas. Wadakaro dan menerangkan kepada waktu ikhtiar siapa al-musonifu kiai musonif fi qaulihi di dalam dawuhnya kiai musonif awal waktiha. Dan adapun awal daripada waktu ikhtiar itu tulu il fajri, mulai munculnya fajar, asani yang kedua. Jadi begitu muncul fajar itu berarti mulai waktu ikhtiar. Wa akhiruhu dan adapun akhirnya sholat subuh fi ikhtiari di dalam waktu ikhtiar, akhir daripada sholat subuh di dalam waktu ikhtiar itu ilal asfari hingga sampai ke kuning-kuningan. Asfar kuning ya Mir. Bahwa adapun yang disebut asfar itu al-ido atau mulai terang. Wasalisu dan adapun yang nomor 3 itu waktu jawas. Wasara dan berisyarat lahu kepada waktu jawas siapa al-musonef kiai musonef bikaulihi dengan dawuhnya kiai musonef. Wafil jawasi dan itu di dalam waktu jawas ay bil karohatin. Artinya jawas dengan karoha itu ilaturlu isamsi hingga sampai munculnya matahari. Ada makruh abal jawas tapi makruh mengkhawatirkan, nah, itu maksudnya. Warobiu dan adapun yang nomor 4 itu jawasun waktu jawas atau masih boleh bila karohatin dengan tanpa makruh, yaitu ilatulu ilhamroti hingga sampai munculnya merah-merah. Jadi kalau di timur itu sudah mulai merah-merah, nah itu mulai apa waktu jawas sampai di situ ya, tapi belum makruh. Kalau kok sudah mulai kuning, berarti sudah mulai mau muncul. Nah itu waktu jawas tapi karoha atau makruh tadi. Yang nomor 3 tadi ya. Wal khamisu dan adapun yang terakhir yang nomor 5 itu waktu takrimi. Waktu takrim bahwa adapun waktu takrim itu takhiruha mengakhirkan sholat subuh ila ayabqa hingga sampai ada masih ada minal waktu dari waktu apa ma waktu la yasa'u yang tidak muat apa waktu untuk sholat subuh. Pokoknya intinya sholat subuh belum selesai kok matahari muncul, yaitu namanya waktu takhrim. Nah itu kalau selesainya lama Pak jam 8 ya takhrim lagi itulah gambarannya. Waktunya tapi jangan sampai tidak dikerjakan ya. Kemarin sudah bolak-balik saya sebutin contoh atau perbandingannya. Jadi sholatnya ibarat kita bayar apa namanya kredit motor, bayar leasing atau bayar bank bahasanya ya. Lah itu ibarat sholat itu bayarannya, angsurannya ya. Lah terus waktu itu ibarat jatuh temponya. Ngapa kok ada takrim Pak? Ya kan, nah karena jatuh temponya sudah lewat maka kena denda waktu, tapi tetap angsurannya wajib dibayar. Sholatnya artinya wajib dikerjakan Pak. Wah sudah lewat waktunya terus sholat, enggak sholat. Nah itu bahaya, ditarik motornya, ditarik mobilnya, ditarik tanahnya karena angsurannya tidak dibayar. Sama dengan sholat, walaupun lewat waktunya tetap dikerjakan, cuman kita kena denda masalah waktu tadi. Kan tidak seberat angsurannya ya, sebagaimanapun beratnya besarnya denda itu tidak seberat angsuran ya Pak Lupi ya.
Nah itu, tapi kalau angsurannya tidak dibayar sama sekali, ya mobilnya, motornya atau tanahnya nanti ditarik dealer. Nah, paham ya masalah waktu ya seperti itu. Jadi jangan lupa, wah sudah lewat waktunya terus tidak dikerjakan, jangan ya. Nah, walaupun kena denda tetap kerjakan. Nah itulah sholat-sholat yang diwajibkan yang malam ini tiga yaitu maghrib, isya, subuh. Maghrib macam itu tadi waktu-waktunya, isya macam itu tadi waktu-waktunya, terus subuh ya macam itu tadi waktunya. Nanti lebih jelas lagi kita tulis di papan tulis. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.